Ini pesan kepada dokter dan influencer dan saya juga yang suka mengedukasi teman-teman kita yang ada di sosial media, mengedukasi tentang kesehatan didasari oleh basis eviden penelitian-penelitian. Hal ini diakibatkan oleh ternyata banyak sekali penelitian-penelitian ini yang dilakukan ternyata bukan untuk membuka tabir bagaimana tubuh kita, rahasia tubuh kita, bagaimana mekanisme kerjanya, tapi lebih ke untuk mematahkan didasari oleh persaingan uang atau persaingan bisnis dalam industri. Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan makanan daging di Amerika melalui yang namanya meat lobby atau lobby daging ya. Nah, dalam meat lobby ini perusahaan Amerika ini sangat terpukul oleh banyaknya penelitian-penelitian yang mengkaitkan mengkonsumsi daging kemasan, daging olahan kemasan itu dikaitkan dengan peningkatan terjadinya kasus kanker di dalam tubuh manusia. Banyaknya penelitian-penelitian ini dapat mengakibatkan terganggunya bisnis mereka dalam bidang industri makanan daging kemasan. Nah, dengan adanya publikasi-publikasi penelitian ini mengakibatkan mereka merasa kayaknya ini merugikan mereka, sehingga mereka melakukan yang namanya meat lobby atau lobby daging ini. Lobby daging ini tujuannya adalah untuk melemahkan atau mendiskreditkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan supaya bisnis mereka, dagangan mereka tidak terganggu. Selain itu juga mereka melakukan lobby-lobby dalam tingkat kebijakan nasional. Dan ini bukan hanya terjadi di Amerika saja, bahkan di Eropa sekalipun, organisasi kesehatan Eropa sudah menganjurkan untuk menghindari penggunaan pengawet-pengawet daging sebab dikaitkan dengan peningkatan kasus kanker. Tapi sayangnya serangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan daging juga mengakibatkan pengambil keputusan komisi di Eropa tidak dapat membatasi atau melarang penggunaan zat tertentu, terutama yang di sini dikaitkan adalah sodium nitrat ya, nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitrosamin. Nah, nitrosamin ini memiliki sifat sangat karsinogenik sebab merusak sel-sel tubuh manusia. Nah, ini diakibatkan oleh banyaknya lobby-lobby yang dilakukan oleh perusahaan makanan, terutama perusahaan daging. Nah, di Amerika pun juga demikian. Mereka melakukan lobby-lobby kebijakan untuk menghambat supaya penggunaan zat ini tidak diganggu oleh pemerintah atau kebijakan pemerintah. Mereka melakukan lobby-lobby termasuk membiayai peneliti-peneliti untuk melemahkan bukti atau hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan lain yang mengkaitkan konsumsi daging-daging olahan yang ada zat pengawet tertentu dapat mengakibatkan terjadinya kasus kanker di dalam tubuh manusia. Ada dua dokter yang tadinya tidak mengakui, tapi setelah didesak dan diberikan dokumen bukti keterlibatan mereka dalam melemahkan peneliti-peneliti lain, itu adalah contohnya Dr. David M. Culver ya. Hebatnya lagi dia ini adalah ketua program nutrisi Amerika yang ternyata dia didanai oleh perusahaan daging Amerika untuk melemahkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan lain yang mengkaitkan mengkonsumsi daging kemasan itu terjadi peningkatan kasus kanker. Nah, David M. Kluver ini diberi dana yang banyak oleh perusahaan daging Amerika ini untuk membuat penelitian tandingan. Tujuannya adalah untuk melemahkan dan meragukan klaim bahwa mengkonsumsi daging kemasan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kanker di dalam tubuh manusia. Nah, kalian bisa lihat contoh penelitian yang dilakukan David M. Kluver ini. Ya. Di sini dilihat bahwa dia membuat sebuah pernyataan bahwa mengkonsumsi daging kemasan itu tidak memiliki bukti yang kuat terhadap terjadinya peningkatan kanker di dalam tubuh manusia. Nah, begitupun juga dengan Andrew L. Miskowski. Dia juga adalah seorang peneliti di sebuah universitas di Amerika juga yang mendapatkan dana dari perusahaan daging di Amerika untuk membuat penelitian tandingan untuk melemahkan atau meragukan penelitian yang mengkaitkan mengkonsumsi daging kemasan dapat menyebabkan penyakit kanker. Sama dengan David M. Kluver ini, Andrew L. Miskowski juga mengakui setelah didesak atau diberikan dokumen keterlibatan beliau dengan perusahaan daging di Amerika. Nah, oleh sebab itu, makanya kita harus hati-hati dalam melihat sebuah hasil penelitian. Siapa tahu hasil penelitian yang kita baca ini ternyata bukan memiliki tujuan ilmiah ya, tapi lebih ke karena ada persaingan bisnis.
atau lebih ke karena takutnya sebuah perusahaan yang memiliki dana yang besar ketakutan untuk mengalami kebangkrutan atau bisnisnya tidak berjalan lagi. Makanya oleh sebab itu, kepada teman-teman semua, kepada kalian yang suka melihat influencer dan dokter yang yang mengaitkan dengan penelitian-penelitian, yuk lebih berhati-hati. Jangan-jangan itu bukan penelitian yang ilmiah, tapi lebih ke penelitian yang kontroversial dan dikaitkan dengan melemahkan penelitian yang lain.